Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anisa SR dengan NIM 20700119028. Saya anggota dari kelompok 5 dan saya akan melanjutkan pembahasan materi kami, yaitu lanjutan isometri untuk teorema 13.5. Nah, adapun teorema 13.5 yaitu setiap isometri adalah hasil kali dari paling banyak 3 refleksi garis. Nah, untuk pembuktiannya, andaikan T sebuah isometri dan ada 3 titik A, B, C yang tak segaris, seperti gambar yang sebelah kiri ini. Nah, kemudian andaikan bahwa TA sama dengan A aksen, TB sama dengan B aksen, dan TC sama dengan C aksen, seperti gambar yang sebelah kanan ini. Nah, berdasarkan teorema 13.4 sebelumnya, karena ruas garis A aksen B aksen itu kongruen dengan ruas garis AB, maka paling sedikit ada 2 isometri yang memetakan A pada A aksen dan B pada B aksen, yaitu suatu isometri langsung L+, dan suatu isometri lawan L-. Nah, dengan L+ adalah hasil kali 2 refleksi garis MT, MS, dan L- merupakan refleksi MS, atau dapat juga dikatakan L- merupakan hasil kali 3 refleksi garis MT, MU, MS. Nah, pilih di antara L- dan L+, salah satu yang dapat dinyatakan dengan hasil kali refleksi yang banyaknya paling sedikit. Nah, jika L- sama dengan MS, kita misalkan N sama dengan L-, dan kita ambil N sama dengan L+. Nah, jika L- itu sama dengan MT, MU, MS, maka untuk teorema 13.5 adalah benar. Nah, berdasarkan gambar sebelumnya, perhatikan bahwa C1 sama dengan NC. Nah, untuk kasus pertama, jika C aksen sama dengan C1, maka N memetakan A pada A aksen, B pada B aksen, dan C pada C aksen. Jadi, berdasarkan teorema ketunggalan isometri, maka berlaku T sama dengan N. Nah, untuk kasus kedua, jika C aksen tidak sama dengan C1, andaikan garis A aksen B aksen sama dengan V. Oleh karena kita ketahui T dan N adalah isometri, maka AC sama dengan A aksen C aksen sama dengan A aksen C, dan untuk B, C sama dengan B aksen C aksen sama dengan A aksen C. Nah, ini menunjukkan bahwa A aksen dan B aksen sama jauhnya dari ujung-ujung ruas garis C aksen C1. Nah, berarti bahwa V adalah sumbu dari ruas garis C aksen C1, sehingga M1C1 itu sama dengan C aksen. Jadi, kita peroleh MVNA itu sama dengan MVN aksen sama dengan A aksen, MVNB itu sama dengan MVNB aksen sama dengan B aksen. Nah, untuk MVNC itu sama dengan MVNC aksen itu sama dengan C aksen. Nah, dengan menggunakan teorema ketunggalan isometri, maka T sama dengan MVN. Jadi, berdasarkan kasus 1 dan kasus 2, bisa kita simpulkan bahwa T sama dengan N atau T sama dengan MVN. Jadi, karena N adalah sebuah refleksi garis atau hasil kali 2 refleksi garis, maka T adalah hasil kali dari paling banyak 3 refleksi garis. Nah, akibat setiap isometri langsung adalah suatu translasi atau rotasi, sedangkan suatu isometri lawan adalah suatu refleksi atau refleksi geser. Misalnya, MS, MT, MV, MW, MR adalah suatu refleksi garis atau suatu refleksi geser, sedangkan GAB, MU, RA, P, GCD, MT adalah sebuah translasi atau suatu rotasi.
Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui T adalah transformasi yang ditentukan oleh TP sama dengan X dikurang 5, Y ditambah 3 untuk semua titik P, X, Y elemen U. Nah, selidiki apakah T suatu isometri. Penyelesaian. Nah, ini merupakan tabel koordinat titik benda. Nah, misalnya benda A itu koordinatnya 1,0, kemudian benda B itu 0,1. Nah, maka bayangan dari benda A yaitu A aksen negatif 4,3 dan bayangan benda B yaitu B aksen negatif 5,4. Nah, ini bayangannya diperoleh berdasarkan yang telah ditentukan oleh soal. Nah, selanjutnya, syarat isometri yaitu ruas garis A aksen B aksen itu kongruen dengan ruas garis AB. Nah, akar XB aksen dikurang X A aksen kuadrat ditambah YB aksen dikurang YA aksen kuadrat itu kongruen dengan akar XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat. Nah, kita masukkan nilai dari semua titik-titik berdasarkan tabel ini, maka diperoleh akar negatif 5 ditambah 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 3 kuadrat kongruen dengan akar 0 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 0 kuadrat. Itu sama dengan ini hasilnya akar 1 ditambah 1 dan ruas kanan juga hasilnya akar 1 ditambah 1. Sehingga akar 2 itu kongruen dengan akar 2. Karena kita peroleh bahwa nilainya itu sama, maka TP adalah isometri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya berikutnya.